Saudara-saudara, episode Nalar kali ini menghadirkan seorang tamu. Namanya Mbak Pri Utami. Saya mengenal beliau sebagai seorang akademisi, seorang ilmuwan, seorang yang sangat peduli dalam satu sektor yang hari ini menjadi amat penting. Sektor itu adalah sektor energi. Mbak Pri ini, demikian saya biasa memanggil beliau, adalah salah sedikit dari perempuan di Indonesia yang bekerja di sektor yang didominasi laki-laki, yaitu energi, khususnya geotermal. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Pri secara santai. Kita akan ngobrol apa itu geotermal, apa bedanya geotermal dengan energi yang lain, apakah geotermal termasuk energi baru terbarukan, apakah geotermal termasuk energi fosil atau tidak, dan bagaimana di dalam seluruh perdebatan mengenai perubahan iklim, sebenarnya energi, khususnya geotermal ini, berperan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang punya potensi geotermal yang besar di dunia ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan? Bagaimana kita bisa mengkaitkan itu semua dengan mimpi dan keinginan Indonesia menjadi negara maju? Dan bagi saya yang lebih penting, bagaimana sebenarnya peran ketertarikan anak-anak muda di sektor energi ini? Kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Pri Utami. Selamat datang di kanal Nalar, mencari makna dalam peristiwa. Mbak Pri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Matur nuwun, Mbak, berkenan hadir di Nalar hari ini. Mbak, ini saya ingin mendapatkan cerita dulu tentang Mbak Pri sebenarnya. Karena kalau saya baca Mbak Pri itu sedikit di antara women in geothermal. Itu ceritanya gimana, Mbak? Dulu sekolahnya apa, sampai masuk ke bidang ini, sampai dikenal sebagai pendekar perempuan di tengah laki-laki. Itu kan Mbak kayak perempuan di sarang penyamun. Jadi gimana Mbak ceritanya itu, Mbak? Saya tuh tidak pernah bercita-cita menjadi seorang geologis. Dulu pada saat awal itu ketika kita masih sekolah zaman SD kan selalu ya mencatat nama, tanggal lahir, hobi, cita-cita. Saya memilih jadi duta besar. Wah, apa profesi geologi itu tidak ada di dalam benak saya karena saya melihat di televisi. Masa kecil di mana, Mbak? Masa kecil saya di Purworejo, di sebuah kota kecil, kira-kira 60 km di sebelah barat Yogyakarta. Ya, koran dan sebagainya. Saya melihat enak ya jadi duta besar, ketemu presiden, dijamu oleh raja-raja. Wah, aku mau jadi duta besar. Itu dia. Tapi kemudian ketika SMA, sekolah saya itu mendapat sumbangan buku dari luar negeri, kalau tidak salah dari PBB. Nah, salah satu bukunya itu judulnya masih teringat oleh saya, Exploring Earth Science. Di dalam buku itu ada seorang perempuan, wanita bule, ya memakai topi proyek begitu, dan dia sedang mengamati batu. Kebetulan saya senang bahasa Inggris, jadi saya bisa membaca buku itu. Lalu saya mengatakan, keren ini ya daripada duta besar. Langsung saat itu juga saya mencari guru BP. Pak, Bu, saya mau jadi kayak begini. Di mana saya mesti sekolah? Lalu ditunjukkanlah hanya sedikit saat itu universitas-universitas di Indonesia yang mengajarkan geologi atau teknik geologi. Setelah berkonsultasi dengan orang tua saya disarankan di UGM saja di antara banyak pilihan karena yang dekat dengan Purworejo. Jadi S1-nya geologi? Geologi, teknik geologi. Teknik geologi. S2-nya apa, Mbak? S2-nya teknik geologi atau geologi. Saya 2 kali mendalami S2. Yang pertama itu adalah geoteknologi panas bumi dan kemudian S2 lagi geologi. S2-nya 2 kali? Ya, kurang, karena saking seneng.
Senang. Itu kurang ya Mbak? Senang, kurang. Karena bagus sekali, indah sekali yang namanya Jadi yang geologi. pertama adalah geologi panas bumi. Ya, Geothermal Energy Technology. Geothermal Energy Technology. Di University of Auckland. Di Selandia Baru? Selandia Baru. Itu yang pertama? Yang pertama. S2 yang kedua? Ya, S2 yang kedua, geologi. Di tempat yang sama. Jadi selesai S2, S2 lagi di tempat yang Pulang sama? dulu. Pulang dulu? Menikah dulu. Lalu baru setelah itu kesana lagi? Baru setelah itu jalan lagi. Geologi. Ya. Lalu baru S3? Baru bekerja dulu, mengurus kepegawaian dan sebagainya, kemudian S3 terlebih dahulu. S3-nya di University of Auckland untuk bidang geologi, tetapi dengan research-nya adalah panas bumi atau geothermal. Oh. Iya. Jadi S1 UGM, S2 2 kali di Auckland, S3 juga di Auckland. Iya. Keseling menikah, kemudian keseling juga bekerja sebentar ya Mbak ya? Iya. Jadi nyemplungnya ke geothermal dari situ? Oh enggak, S1 tidak ada orang mengambil masalah khusus atau studi khusus tentang geothermal saya ambil. Nah itu mula-mulanya juga tidak sengaja. Karena dulu di UGM kan ada suatu mata kuliah yang judulnya perpindahan panas di dalam bumi atau apa. Saya tidak merasa tertarik dengan itu. Ya, dulu semua orang masih ingin kerja di industri minyak. Oleh sebab itu untuk skripsi ya pilih di perusahaan minyak atau perusahaan tambang. Tapi antrinya mau memasukkan proposal ke perusahaan-perusahaan itu panjang sekali. Frustasilah saya. Lalu kemudian saya pulang. Nah, oleh keluarga diajak berwisata. Nah, itu mungkin Tuhan menunjukkan sama saya. Kok iya keluarga saya memilih berwisata ke Dieng. Mas Yan tahu ya. Di sana kan wah banyak sayuran, banyak pemandangan indah, lalu ada mata air panas dan sebagainya. Tapi hati saya galau. Saya masih memikirkan saya nanti skripsinya apa. Ya, ternyata di situ sedang ada aktivitas di lapangan panas bumi Dieng. Yang waktu itu dikelola oleh sebuah perusahaan plat merah kita. Turunlah saya dari mobil dan kemudian bertanya pada orang-orang di sekitar situ, itu apa, proyek apa? Ini adalah mengambil energi geothermal, energi panas bumi. Di situ ada alat-alat, barangkali itu drilling. Saya tidak tahu saat itu sekilas, kemudian kan kita tidak boleh lama-lama di situ. Tapi kemudian saya tanya, kalau saya mau kerja praktek di sini caranya bagaimana? Oh, maaf aja Mbak, tanya aja ke kantor pusat di Jakarta. Iya, saya ngadu ke kampus, ada begini-begini, saya kepengen. Akhirnya dibawain surat ke kampus, ke head office dari perusahaan tersebut. Ya saya sampai di sana diketawain, apa kamu tidak tahu apa-apa soal geothermal? Saya mengatakan, Pak, tadi sewaktu saya menunggu ketemu Bapak, saya melihat di sini ada perpustakaan. Andai kata saya menghabiskan liburan saya itu di perpustakaan itu, saya yakin saya bisa menyusun proposal untuk kemudian Bapak bimbing. Wah, kaget orang itu. Ya terserah saja kalau memang kamu mau dan kalau kamu tahan, oke. Tantang kok ya. Iya. Akhirnya saya pelajari dan setiap hari saya ke situ, ke perpustakaan tersebut, kenal. Ternyata banyak alumni UGM yang bekerja di situ. Sudah senior-senior juga. Akhirnya saya minta diajarin. Ya, akhirnya gitu. Berbunyilah proposal saya dan saya sangat senang. Itu S1 Mbak? S1, tapi kemudian memang S1 saya tidak di lapangan Dieng, tetapi adalah waktu itu Pertamina ya, nama perusahaan itu sedang ingin mengeksplorasi area di antara Gunung Tangkuban Perahu dengan Gunung Bukit Tunggul di Jawa Barat. Lalu saya diminta untuk menganalisis data geofisika dan geologi. Saya senang sekali dan saya merasa begitu indahnya. Sulit, tetapi ternyata ada keindahan di situ. Ya. Mbak, kalau bagi orang awam, sebenarnya geothermal itu masuk dalam fossil fuel bukan? Bukan. Masuk di dalam, nah itu saya pengen tahu cerita itu Mbak. Jadi kan langsung bukan. Makanya gitu. Karena kan begini Mbak, sekarang sentimen dunia adalah kita beralih dari fossil fuel.
ke energi yang lebih bersih, ke energi yang lebih tidak merusak alam. Ya. Gimana Mbak? Jadi geotermal itu masuk di kategori mana? Nah, nanti Mas Yan bisa menyimpulkan sendiri. Tapi saya cerita dulu ya. Energi geotermal atau energi panas bumi itu adalah energi panas yang disimpan di dalam bumi. Dia merupakan sisa energi pembentukan planet bumi. Sekira 4,5 miliar tahun yang lalu masih ada panasnya. Nah, diantaranya buktinya Mas Yan melihat sendiri masih ada gunung meletus mengeluarkan magma yang sampai di luar disebut lava. Itu artinya bumi kita ini panas. Di mana-mana kita sering melihat ada mata air panas, ada kepulan uap alamiah ya keluar dari dalam bumi. Itulah jadi energi panas bumi, energi panas yang ada di dalam bumi. Ya, sumbernya antara lain sumber panasnya itu adalah dari lapisan panas bumi yang panas. Mungkin orang awam suka menyebutnya magma. Bentuknya memang tidak seperti lapis, tetapi katakanlah ada lapisan yang mengandung terobosan magma itu. Nah, ini kemudian panas kan nggak bisa kita ambil, Mas. Dengan tangan atau dengan apa. Betul. Kita membutuhkan media. Nah, medianya itu adalah air. Airnya dari mana? Hujan. Air hujan itu jangan dikira hanya nanti sampai ke sumur-sumur kita itu. Ada yang sampai mencapai kedalaman 4 km, 4,5 km. Iya, menguras atau memindahkan panas dari magma tersebut ke lingkungan sekitarnya. Nah, disitulah kemudian di bawah itu, di batu-batuan yang di atas sumber panas magmatik itu, ada yang namanya reservoir geotermal. Bedanya dengan energi yang tidak terbarukan adalah fluida di dalam sistem geotermal ini selalu akan ada. Sementara kita masih punya hujan, maka akan selalu ada. Dan kemudian sumber panasnya umurnya panjang. Bayangkan selama bumi kita masih aktif, masih ada. Nah, Indonesia ini, telapak kaki kita itu, di bawah telapak kaki kita ada energi yang luar biasa besarnya. Seperti berapa Mbak di Indonesia? 40% dari potensi panas bumi dunia ada di bawah telapak kaki kita. 40%? Ya, serius. Ya, serius. Itu Kementerian ESDM sudah menghitung ya. Mereka kan punya badan-badan untuk menghitung, badan geologi dan lain sebagainya. Semua menghitung itu adalah sekitar 24 ribu megawatt alias 24 gigawatt. 24 gigawatt di bawah kaki kita. Di bawah kaki kita memang munculnya itu di tempat-tempat tertentu. Kalau Mas Yan nekat mau drilling ke sana, di bawah juga panas, tapi mungkin tidak seekonomis di tempat-tempat yang memang memunculkan tanda-tanda di permukaan seperti mata air panas dan sebagainya. Sorry, saya nanya Mbak. Kalau potensi segede itu, kenapa selama ini kalah dengan yang fossil fuel, Mbak, yang minyak? Saya nanya. Ya, barangkali kan sudah lama ya memproduksi minyak dan bisnis minyak luar biasa menggiurkan begitu ya, menjadi suatu komoditas begitu. Tapi kalau geotermal, Mas, sampean nggak bisa beli air panas kemudian sampean jual kemana-mana, nggak bisa. Anda harus memanfaatkannya di situ. Jadi harus dimanfaatkan di tempat. Dimanfaatkan di situ, dijadikan, katakanlah ya, yang sekarang sedang kita lakukan itu adalah memproduksi listrik dari geotermal. Indonesia sudah memproduksi 2.176 megawatt dari panas bumi, dan kita juara 2 sedunia. Yang nomor 1 Amerika 3.000 sekian. Ya. Ya, tapi begini, jika Mas Yan memiliki potensi panas bumi di suatu lapangan, disitulah Mas Yan kemudian mengekstraksi energi panas. Ya nggak bisa dong energi panas dipindah dari Dieng ke Magelang, udah dingin. Jadi dibangkitkan di situ. Ya, baru kemudian listriknya bisa ditransport kemanapun jaringan itu pergi. Artinya sebenarnya strategi listrik nasional yang sekarang ini menggunakan pembangkit listrik tenaga misalnya batu bara gitu kan, itu
bisa di-adjust dong? Oh, sudah lama kita punya teknologi pembangkit listrik panas bumi. Panas bumi. Iya. Ya, sejak awal tahun 80 kita sudah bisa. Tapi persentasenya Mbak, kalau dibandingkan dengan seluruh pembangkitan, di Indonesia berapa persen Mbak yang panas bumi? Panas bumi ya sekarang itu masih 2175-76 itu. Megawatt kan? Ya, sementara yang lain di total ya. Kira-kira berapa persen ya dari total nasional? Total nasional saya nggak hafal, Mas. Tapi relatif masih kecil? Masih kecil dibanding potensinya. Nah kemudian apa namanya? Kenapa tadi Mas Yan mengatakan ini fosil apa bukan, kotor apa tidak? Oh tidak. Sebab emisi yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi jauh-jauh lebih sedikit, katakanlah insignifikan dibanding dengan emisi yang keluar dari pembangkit listrik tenaga fosil. Misalnya saja ya, untuk membangkitkan 1 megawatt jam listrik dari batu bara katakanlah, kita bisa mendischarge emisi CO2 itu 900 kilogram, ya. Sementara panas bumi kecil sekali. Artinya kan potensi kedepannya untuk energi yang bersih itu ke situ, toh Mbak? Iya. Demikian pula emisi yang lain seperti SO2, ya, H2S, dan kemudian apalagi partikel padat, almost nothing. Almost nothing. Iya, memang kalau kita pergi ke area geotermal, kita sering membaui, ya, uap-uap panas bumi itu tanda-tanda kalau kita bumi di bagian situ ada energi geotermal, khususnya yang sumber panasnya magmatik. Di Indonesia ini Mbak, kalau kita petakan gitu Mbak ya, apakah itu terpusat di daerah tertentu Mbak, atau lebih merata gitu Mbak? Ya, hampir semua pulau di negara kita itu punya sumber panas bumi yang sifatnya magmatik, kecuali misalnya di mana Kalimantan, begitu ya, di situ tidak ada gunung api aktif, tetapi gradien geotermal di situ juga menunjukkan tanda-tanda bahwa bumi di Kalimantan juga kemungkinan memiliki sumber energi panas bumi, tetapi jenis sumber panasnya mungkin tidak sama dengan jenis sumber panas di tempat-tempat yang lain. Kita punya potensi di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, bahkan sekarang Flores mau dijadikan pulau panas bumi loh. Nah, iya. Iya. Kemudian Betul, kita punya di Sulawesi, khususnya lengan utara itu yang punya gunung-gunung api aktif. Itu ada potensi. Api itu semua Mbak? Ya, semua. Kemudian di area Maluku, ya. Artinya masa depan sektor energi kita, kalau memang geotermal ini dijadikan prioritas pembangunan pemerintah, gitu, Mbak, kita bisa memenuhi kebutuhan energi, khususnya tadi listrik, gitu, Mbak, ya. Itu secara tidak hanya bersih, tapi juga sustainable ya, lewat berkelanjutan. Ya. Dan Mas Yan jangan salah, walaupun dia tidak dapat ditransport, ya, tapi secara jadi energi bisa ditransmisikan, Mbak. Atau di tempat-tempat kita punya potensi panas bumi, kita bisa membuat energi terbarukan yang lain. Betul. Misalnya etanol, hidrogen. Persis. Nah, itu. Dan juga karena sifatnya lokal itu mestinya kan masyarakat lokal itulah yang pertama menikmati adanya panas bumi, adanya listrik. Gitu kan, betul. Tidak hanya ada sumber daya alamnya pindah kemana, rakyatnya ya begini aja, itu. Mbak Pri, kalau ini masuk ke bidang saya sedikit ya Mbak ya, kebijakan publik. Salah satu aspek penting Mbak, kalau ada sesuatu yang dianggap prioritas oleh negara, itu hanya bisa berjalan kalau ada 3 kerangka Mbak. Kerangka pertama adalah regulasi. Kerangka kedua adalah kelembagaan, institusi. Yang ketiga akuntabilitas. Nah, sekarang anggaplah kita pemerintah ya Mbak ya, dan kita tahu persis sekarang dari cerita Mbak Pri tadi bagaimana masa depan geotermal ini, masa depan energi bersih dan energi yang berkelanjutan di Indonesia. Dari sisi regulasi Mbak Pri, apakah yang kita punya sekarang sudah mencukupi Mbak untuk menuju ke sana? Regulasinya sudah cukup belum? Atau kita masih butuh regulasi? Atau malah kebanyakan regulasi? Yang perlu itu adalah sinkronisasi. Karena kan panas bumi itu tidak bisa berdiri sendiri dengan satu regulasi. Kalau undang-undang panas bumi sudah ada,
kemudian peraturan-peraturan turunannya sudah ada. Saya tidak hafal. Sudah ada. Ya. Tapi kemudian panas bumi itu kan ya berada di sebuah lahan pasti ya. Ya, nah ini kan berarti ada hal-hal yang lain yang juga harus diregulat, harus diatur, tata guna lahan, kemudian pemanfaatan seperti itu. Ya, kemudian betul. Karena panas bumi itu kan juga padat modal begitu ya, juga bagaimana investasi masuk itu seperti apa, regulasinya itu jadi sinkronisasi sebetulnya. Artinya perlu disinkronkan, regulasi sudah ada. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang ini mau mempelajari di aspek regulasi itu, yang perlu justru adalah melihat apa yang sudah ada sekarang, sinkron nggak dengan rencana atau dengan gagasan menjadikan panas bumi sebagai energi masa depan ini ya? Iya. Iya. Kalau kelembagaannya gimana, Mbak? Maksudnya siapa yang nahan panas bumi? Apakah seperti sekarang ini Pertamina misalnya atau BUMN negara, swasta masuk, atau kalau menurut Mbak Pri, kelembagaan yang kita punya dengan Kementerian ESDM segala macam ini sudah mencukupi? Ya, jadi kalau untuk pengusahaan panas bumi, memang ada BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola panas bumi, yaitu ada Pertamina Geothermal Energy, ada kemudian PT Geodipa Energi, itu BUMN semua, kemudian ada PLN yang membangkitkan listrik atau mendistribusikan listrik bersama dengan listrik-listrik dari sumber yang lain. Itu. Nah, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan swasta, sudah banyak yang beroperasi, dan yang baru-baru juga banyak, ada juga yang mereka melakukan joint operation dengan perusahaan-perusahaan BUMN itu tadi. Mbak, swasta yang kesini itu asing, Mbak? Ya dulu ada yang berasal dari asing begitu ya. Mereka tertarik investasi di sini? Ya, karena potensinya besar, tapi mereka kemudian joint operation kontrak dengan kita. Iya, iya. Oke. Jadi Mbak, ini mereka yang tertarik masuk ke sektor ini, Mbak, ini termasuk investor-investor asing, swasta juga masuk? Iya. Tapi mereka modelnya gimana tadi, joint operation? Iya. Setahu saya demikian, saya tidak tahu regulasi yang baru ada tidak, saya tidak tahu. Iya, iya. Ya. Kalau lokal gimana, Mbak? Kalau masyarakat lokal atau investor dalam negeri, penyertaan tentu saja. Tentu saja welcome itu. Ya, kan pemanfaatan panas bumi kan tidak hanya untuk listrik ya, yang untuk pemanfaatan langsung yang relatively energinya teknologinya lebih sederhana, tidak memerlukan modal yang banyak. Misalnya pemanfaatan panas secara langsung. Ini bisa dilakukan kolaborasi sebetulnya dengan perusahaan-perusahaan geotermal yang arahannya nanti untuk membangkitkan listrik. Maksudnya jadi ada pemanfaatan panas langsung dipakai untuk? Ya, jadi begini Mas, kalau kita membangkitkan listrik ya menggunakan uap dari geotermal, nanti uap yang sudah diekstraksi panasnya di dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi itu kan akan diinjeksikan kembali airnya ke dalam bumi. Nah, sebelum diinjeksikan kembali ke dalam bumi, dia masih panas sebetulnya. Nah, panas ini masih bisa diekstraksi lagi, misalnya untuk memanaskan suatu proses dalam industri. Industri apa? Gampang aja. Lokal punya produk unggulan apa? Produk perkebunan, misalnya aren, nira, seperti langsung contoh di Sulawesi Utara itu. Mula-mula kan nira hanya dipakai untuk membuat minuman. Ya, sekarang niranya dimasak itu dengan cara menggunakan wajan double jacket gitu, wajannya panasnya itu adalah uap geotermal. Iya, dan mateng dan jadi gula kualitas yang kayak tadi, di mana sekarang gulanya sudah tidak ada, itu gula semut itu. Itu atau punya produk unggulan kacang. Kenapa mesti dijemur-jemur? Panas, kalau hujan kita kesusahan ya nggak apa-apa kalau pas panas begini. Kalau hujan keringkan di situ. Bikin aja instalasi pengeringan ya. Pakai panasnya geotermal. Artinya sebenarnya efek multiplikasinya banyak ya. Banyak sekali. Tidak hanya untuk pembangkitan energi listrik, tapi bahkan turunannya tadi ya. Iya, masa kita kalah sama nenek moyang kita. Di abad ke-9 kan ada candi-candi itu di pertirtaan ada air panas.
apa putri-putri pada mandi air panas. Sekarang kita kan juga sudah ada itu apa pariwisata panas bumi. Artinya sebenarnya kan itu digali potensinya bisa gede ya Mbak ya? Gede. Tidak hanya listrik, tapi juga untuk industri lokal. Ya. Untuk pariwisata lokal. Ya. Dan pemandangannya indah Mas di area geotermal. Iya. Mbak, ini kan negara kita punya visi. Iya. Banyak yang bilang mimpi, tapi saya ini sebagai seorang yang memahami perencanaan pembangunan, kok saya melihatnya bukan mimpi ya, tapi visi. Menjadi negara maju 2045. Tapi salah satu sektor yang selalu jadi renungan panjang adalah energi. Karena debatnya adalah kalau energi fosil kita phase out gitu ya Mbak ya. Itu kemudian larinya apa bisa renewable itu memenuhi kebutuhan se-Indonesia dengan renewable yang ada, energi terbarukan yang ada misalnya matahari atau angin. Maka orang sekarang kan sedang berdebat Mbak, terutama tentang nuklir, karena nuklir mulai masuk kan ke energi bersih ini kan. Saya masih menimbang-nimbang sebagai sama-sama kita kan ilmuwan ya Mbak ya, masih ngitung-ngitung. Tapi kalau dari ceritanya Mbak Pri tadi, nah kalau 40% cadangan geotermal bumi dunia ini ada di Indonesia. Kenapa ini nggak dijadikan bagian dari visi Indonesia 2045 ya Mbak? Bukankah sudah kita tulis itu di buku Sains 45? Tapi di kalangan ilmuwan kan Mbak, maksudnya sebagai strategi nasional gitu Mbak. Ya dibaca itu buku itu, pemerintah mesti baca. Menurut Mbak Pri memang harusnya ke sana? Ya. Saya kira demikian. Saya diceritain tadi saya mikir, ngapain sih? Saya tidak anti nuklir tidak, tapi dari sebagai ilmuwan kita kan perlu terpikir terbuka ya Mbak. Tapi saya melihat kalau punya potensi energi yang less harmful ya kan Mbak ya. Dan apalagi tadi tersebar seperti itu dan potensinya kan banyak ini kan. Kenapa nggak ke situ ya Mbak ya? Itu saya juga heran. Selalu yang dipikirkan kesulitannya, kendalanya dan sebagainya. Ya kalau sekarang ya masih direken mahal. Karena apa? Teknologinya? Begini. Jadi risiko untuk risiko kegagalan itu memang ada di awal dan besar kelihatannya. Karena barangnya ada di bawah tanah, uncertainty-nya cukup besar. Belum tentu setelah digali ada gitu ya? Ya, harusnya pasti ada, cuman tempatnya itu loh, sebelah sini atau di sebelah sana dan sebagainya. Ya, tapi kan itu bukan terus kita menyerah, kita akan punya ilmuwan. Teknologi sudah eksplorasi itu bertahap-tahap itu, mulai dari geologi, geofisika, geokimia, dan sebelumnya juga sebelum kita melakukan penelitian langsung di bawah di atas permukaan kita sudah melihat dari citra penginderaan jauh. Kemudian kita punya teknologi geofisika yang bisa mendeteksi sampai kedalaman beberapa kilometer. Kemudian kita bisa menganalisis air yang keluar ya, belum dibor tapi sudah keluar melalui mata air. Itu kita bisa analisis. Kita kemudian bikin suatu model bawah permukaan seperti apa sistem panas. Ya, dan kita sudah punya banyak lapangan-lapangan panas bumi yang berkembang. Lihat lagi datanya. Dulu mereka misalnya pernah terjadi kegagalan pemboran di mana, lihat lagi. Maka dengan data yang sudah sedemikian banyak, kita lihat lagi, masa kita tidak berani mengembangkan yang baru-baru. Kita berani, cuma masih dinilai risikonya besar dan sebagainya. Risiko besar itu adalah tugas kita untuk mengecilkan itu risiko. Dan memang high risk, high gain loh Mbak. Ya kan? Nanti kalau sudah listriknya berjalan, sudah tidak ada risiko itu lagi, tinggal uang datang. Saya juga kepikir Mbak, karena melihat Indonesia masa depan ini negara gede, kita juga harus mau berpikir besar toh ya. Iya kan? Iya kan, dan kita juga tidak punya hanya panas bumi saja. Panas bumi yang pasokannya stabil dijadikan pemasok listrik, beban dasar kebutuhan listrik. Ya kan, karena dia tidak mengenal siang, nggak mengenal malam, nggak mengenal musim hujan, nggak mengenal apa. Ya sudah, itu dijadikan. Ya, ada air pasang air surut, tidal itu. Beban dasar, nanti beban puncak dipenuhi dengan EBT yang lainnya. Kita panas kayak gini nggak dimanfaatkan. Ya, di atas kepala kita ada energi surya. Dengan kata lain,
kita perlu strategi nasional untuk energi sebenarnya, Mbak. Iya. Strategi energi di tingkat nasional. Jadi saya jadi kepikir ini, Mbak, yang namanya visi Indonesia 2045 itu memang harus diturunkan dalam strategi-strategi di setiap sektor yang lebih tidak hanya membumi tapi yang lebih visioner juga, gitu, Mbak. Termasuk ngitung risiko tadi kan ya. Iya. Bukankah kita sudah punya kebijakan energi nasional? Nah, tinggal will-nya di mana? Nah ini, will-nya di mana? Betul. Ngomong-ngomong will, Mbak, kalau minat anak-anak muda sekarang ke sektor ini gimana? Karena saya lihat Mbak Pri itu among few women ya, Mbak. Ini sektornya laki-laki semua. Kayak tadi saya guyonnya kan ini kayak perawan diserang penyamun gitu kan, Mbak. Kalau Mbak Pri mengamati 5-10 tahun terakhir, saya mau nanya dulu pertama, perempuan di sektor geotermal, tapi yang kedua kemudian anak-anak muda gimana? Oh iya. Sudah mulai muncul minat ke sana atau karena anak muda sekarang kan kritiknya kan mau cari yang gampang, cari cepat, maka jadi bikin startup atau jadi YouTuber atau apa gitu. Kalau menurut Mbak Pri gimana, Mbak? Ya memang yang begitu juga banyak. Tapi kenapa tidak kita beri konten pendidikan mengenai pentingnya energi bersih baru terbarukan? Biar aja yang jadi YouTuber, jadi startup, tapi use renewable energy. Dan kemudian kalau yang tertarik kepada energi panas bumi makin lama makin banyak. Ini seminar, seminar, webinar ini luar biasa permintaan kepada kami dan juga kepada rekan-rekan kami di dunia industri untuk memaparkan atau sharing knowledge di bidang panas bumi. Jadi saya melihat bahwa mahasiswa generasi muda itu banyak yang kemudian tertarik ke panas bumi. Hanya saja mungkin ya kita di kalangan pendidikan juga harus mengubah cara kita mendidik supaya lebih ngehits lagi gitu ya. Jadi minat anak muda nambah ya, Mbak ya? Tambah mereka makin sadar diri. Sekarang jangankan energi ya. Sekarang mereka merasa lebih gengsinya itu tinggi kalau bisa pergi ke kafe bawa wadah sendiri. Kan itu artinya mengurangi penggunaan plastik ataupun kertas. Nah sekarang kenapa kita tidak ngomong gunakanlah energi yang berasal dari tempat kita sendiri? Nah apa nggak bangga? Jadi menumbuhkan kebanggaan yang baru. Menumbuhkan kebanggaan dan anak muda itu saya kagum sekali kecepatan mereka, Mas, merespon segala sesuatu. Di musim pandemi seperti ini ya, masa pandemi. Mereka bikin kok study club dan bahkan kemudian membuat kursus-kursus online, kadang kami juga yang diundang. Dan itu segera mereka spread, nggak tahu kemana, langsung cepat. Banyak kadang-kala terus kemudian kita mendapat respon tiba-tiba dari wartawan kah atau dari anak muda siapa. Loh kok tahu? Oh iya kemarin kita ada ikut kursus atau ikut talk apa yang diselenggarakan oleh anak muda. Wah saya nggak dengar juga. Artinya sebetulnya mereka itu sudah mulai concern ke situ dengan soal seperti itu, mengadakan lomba-lomba temanya panas bumi. Luar biasa, saya kagum itu. Mbak Pri sendiri sekarang membimbing mahasiswa S3, S2 cukup S3 pada saat ini adalah joint supervision dengan staf muda atau calon staf muda kami yang ada di luar negeri. Tapi kemudian di level master sendiri ya beberapa waktu yang lalu sudah banyak yang lulus. Nah ini tahun ini mungkin sudah berkurang jumlahnya, tinggal sedikit. Kemudian yang dibimbing Mbak Pri rata-rata di bidang apa, Mbak? Panas bumi. Bukan, maksud saya secara spesifik topiknya apakah teknologinya, apakah kebijakannya, atau apa penggunaannya, atau yang lebih teknikal lagi ekstraksi atau itu. Ya karena saya keahlian dasar saya adalah teknik geologi ya, tentunya di bidang teknik geologi atau geoscience pada umumnya. Geologi, geofisika, geokimia, utamanya adalah geologinya. Begitu. Tapi kan pembimbingan itu tidak single ya, jadi bisa kita mengundang dari pihak yang lain, misalnya dari keilmuan yang lain. Tapi memang karena di teknik geologi, maka utamanya adalah bidangnya teknik geologi, bukan kebijakan atau apa. Tapi pernah saya juga membimbing
S3 Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan, karena yang bersangkutan itu tertarik untuk membuktikan bahwa sebetulnya tidak benar pengembangan panas bumi itu akan merusak kehidupan burung-burung. Saya pernah membaca itu, concern semacam trade-off ya Mbak ya. Apakah pengembangan panas bumi itu punya dampak negatif pada habitat, pada flora fauna, pada lingkungan? Menurut Mbak Pri enggak begitu kan? Ya begini, memang binatang itu kan tidak suka melihat yang bukan manusia. Dari aktivitas dia, katakanlah dari aktivitas manusia. Apapun itu, sampean bangun rumah saja mungkin burung pergi dulu. Nanti kalau sudah, nanti balik lagi. Demikian pula hewan-hewan di area geotermal itu seperti itu. Jadi burung-burung itu kembali lagi kalau dia nongkrongnya sudah di situ terus. Ya. Begitu. Nanti mungkin pada saat kita membuka lahan. Polusinya tidak seperti minyak atau seperti gas itu ya. Dan yang saya heran itu ada jenis itik begitu ya. Dia tinggalnya itu memang di kolam air panas alamiah pada area geotermal. Dan dia memang renangnya di situ, cari ikannya itu juga ikan geotermal di area itu. Iya, jadi memang sudah naturally dia di situ. Mungkin pada saat drilling ya terdengar kebisingan. Mereka akan pergi dulu. Mereka akan setelah itu kembali. Bahkan di luar negeri itu dibuatkan jalur khusus, misalnya migrasi gajah atau migrasi jerapah gitu ya di Afrika ya dibuatkan jalur. Kalau kita mau pasang pipa di situ ya pipanya nanti dibikin tinggi begitu biar jerapahnya tetap lewatnya situ. Gitu, iya, kalau pipa supaya jangan diinjak gajah ya taruh di bawah begitu. Nah, gajah lewat pipanya di bawah enggak napa-napa. Wah. Kalau Mbak Pri jadi Menteri ESDM. Jangan tanya seperti itu. Bukan, maksud saya gini. Ini kan boleh, Mbak. Untuk mencoba memvisualkan secara lebih jelas ya, lebih vivid itu. Yang mesti dikerjakan pemerintah itu apa sih? Agar yang cerita-cerita ini tadi itu bisa diwujudkan gitu loh Mbak. Saya tuh mendengar cerita yang tadi itu kok merasa, wah ini jadi negara gede itu memang mikirnya harus mikir gede seperti ini. Nggak lagi mikir sempit ya Mbak ya, nggak lagi mikir yang kecil-kecil atau piecemeal, ini proyek ini. Ini kan ngomong gede nih Mbak. Maksud saya gagasan besar itu ya Mbak. Negara di mana 40% reservoir geotermal bumi ada di sini, yang kita butuhkan semua ada di sini, pengembangan dampaknya bisa seperti itu. Nah, yang dibutuhkan itu apa tuh sebenarnya Mbak? Yang dibutuhkan, kita mesti mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu nomor satu. Kalau rakyatnya cerdas, maka diajak untuk berpikir yang untuk memanfaatkan hal-hal yang seperti itu pasti bisa. Seluruh lapisan masyarakat ya, mau mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, semua akan mendukung itu. Kemudian itu teman-teman dewan itu kalau dari muda itu dia sudah tahu, maka ketika dia berpolitik juga politiknya itu akan pro kepada energi-energi yang memang lokal. Kekayaan Indonesia itu. Kalau begitu, strategi untuk mencerdaskan tadi atau memperkenalkan atau mendorong literasi tentang energi ini menurut Mbak Pri yang paling efektif itu gimana Mbak? Saya tadi nangkap beberapa teman-teman anggota dewan, artinya teman-teman dari politik ya Mbak ya. Kemudian kalau pemerintah birokrasi sendiri seharusnya sudah paham atau belum Mbak? Ya, memang dulu itu pernah diminta ya dari kalangan universitas itu untuk memberikan bimbingan teknis kepada birokrat-birokrat, memperkenalkan panas bumi itu apa dulu. Pernah di sekitar tahun 2010 sampai 2015 mungkin ya. Jadi mengenalkan ke birokratnya itu birokratnya semua kementerian, lembaga, Pemda gitu Mbak? Ya, di pemerintah daerah kan semua akan terlibat itu di pemerintah daerah itu. Jika kita memiliki suatu katakanlah proyek di bidang energi kan tentu semua bidang di kepemerintahan itu kan harus tahu. Mereka sebagai pengawas di lapangan ataukah mereka sebagai jembatan ya antara pengembang panas bumi dengan masyarakat. Jadi mereka harus tahu. Seperti itu. Jadi
literasinya mulai dari birokrat. Dari masyarakat, kemudian juga, birokrat, politisi atau calon politisi. Saya tuh jadi kepikir loh Mbak, agak jaya sedikit ini. Wah. Kalau ada kampanye-kampanye, pimpinan nasional sampai kepala daerah, harusnya ditanya ya, visi tentang energi. Tanyain, itu harusnya. Iya, harus itu. Nanti kalau yang nggak lulus jangan dipilih. Kalau jangan dipilih ya. Karena itu memang menurut saya. Dan tapi diawasi, nanti kalau sudah kepilih, benar nggak melaksanakan visinya itu atau hanya sebagai petugas saja? Mantap, Mbak. Jangan hanya jadi petugas partai, harus ngerti mau kemana dong ya, jadi pemimpin daerah atau jadi pemimpin nasional ya Mbak. Iya. Mbak, balik lagi Mbak ke obrolan mengenai Indonesia masa depan. Indonesia yang dari sisi sektor energi, Indonesia yang punya energi lebih bersih, lebih terbarukan gitu Mbak ya. Energi yang lebih berkesinambungan, berkelanjutan maksud saya, sustainable. Seberapa optimis Mbak Pri ke sana? Seberapa optimis melihat Indonesia akan menuju ke sana? Atau masih ragu? Katanya phasing out fossil fuel lah, kok malah coal atau batu bara dinaikkan lagi. Seoptimis atau sepesimis apa Mbak Pri? Kalau masyarakat kita makin cerdas, maka dia akan menjadi kekuatan bagi para pengambil kebijakan. Jadi kalau masyarakat kita itu cerdas, saya optimis. Tapi kalau masyarakatnya masih gampang diombang-ambing begitu ya, yang di atas tidak kebijakannya tidak berpihak, tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang mendorong, begitu. Tapi lu gimana Mbak? Tadi Mbak Pri sudah menyampaikan kan, ya harus ngajari masyarakat. Tapi dengan realitas kita sekarang ini, mencerdaskan itu kan bukan hal yang gampang ya Mbak. Betul. Jadi apakah ada langkah-langkah lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah, misalnya roadmap untuk energi, transisi energi, ataukah ya selama ini orang mengatakan ya Mbak ya energi energy transition ya, transisi energi, kemudian bahkan mengatakan ada net zero target ke 2050 atau 2060 dan lain-lain. Saya masih menimbang-nimbang itu. Kalau Mbak Pri melihatnya, maka saya tadi bertanya sebenarnya lebih dalam bahasa yang lebih sederhana itu, ini seoptimis apa sih kalau kita punya target seperti itu, mau mencapai net zero, tapi ternyata batu bara masih jalan terus. Nah, kalau Mbak Pri melihatnya gimana? Ya, pemerintah itu sudah punya rencana-rencana untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Okay. Nah, tinggal komitmennya itu saja. Lah kalau membuat roadmap, kemudian bagaimana nanti mulusnya sehingga kita bisa sampai kepada zero use of fossil fuel, pastilah orang-orang pandai di pusat itu sudah membuat, tapi tinggal komitmennya seperti apa. Mas, saya mohon maaf karena saya tidak pernah bersentuhan atau jarang sekali bersentuhan dengan beliau-beliau yang di atas. Tetapi harapan saya seperti itu sebagai seorang akademisi. Ya. Oke. Terakhir Mbak, saya kemarin itu mencoba memahami laporan IPCC itu Mbak, dari UNFCCC yang 4.900 halaman. Oh waduh. Saya tahu membacanya aja lama banget itu Mbak. Saya membaca eksekutif summary-nya saja harus beberapa kali untuk memahami. Tapi kalau kita ringkas ya Mbak ya, laporan itu kan bilangnya begini. Kalau selama ini masih ada perdebatan yang membuat terjadinya atau yang mengakibatkan terjadinya krisis iklim itu, apakah memang secara alamiah begitu atau manusia? Selama ini kan masih ada faktor kemungkinan itu. Laporan itu menegaskan enggak. Dia bilang krisis iklim ini terjadi 100% memang karena aktivitas manusia. Dan satu di antara yang paling penting yang kita obrolkan hari ini adalah bagaimana manusia itu membangun, menggunakan energi, mengekstraksi, mengeksplorasi, mengeksploitasi bumi, melakukan aktivitasnya sehingga menciptakan situasi seperti sekarang ini. Nah, Mbak Pri sendiri melihat krisis iklim ini seperti apa, Mbak? Dari kacamata energi tadi, Mbak. Iya, saya setuju kalau memang itu banyak karena perbuatan manusia. Dan bukankah bumi ini juga punya sumber-sumber energi yang tidak menyakiti dirinya.
Kita punya Bayu, kita punya Surya, ya, kita punya panas bumi, kita punya gelombang laut, arus laut, no harm. Ya, kenapa? Itu tidak kita gunakan, ukur aja sekarang. Kemudian kalau kita menggunakan energi terbarukan, turun nggak itu emisinya? Masa nggak turun? Harusnya turun. Nah, kalau sudah begitu, percaya mestinya. Iya. Mudah-mudahan nggak terlambat ya Mbak ya, karena kan hitung-hitungannya itu 2050, 2060 itu nggak lama loh Mbak. Memang nggak lama. 25 tahun. Iya. Oke. Mbak Pri, dengan situasi yang sekarang kita hadapi, kemudian dengan pemahaman ini tadi, kalau Mbak Pri mau menyampaikan pesan pada teman-teman yang menyaksikan atau mendengarkan episode ini, yang konkret saja, yang nonton ini Mbak atau mendengarkan itu kebanyakan memang teman-teman yang mau belajar. Nalar ini kan kanal pengetahuan ya Mbak ya. Jadi ini mereka yang nonton atau mendengarkan di sini ya memang yang mau belajar. Kalau umur saya tidak terlalu tidak terlalu strict lah, siapapun boleh mendengar. Tapi tentu yang mau belajar. Mbak Pri mau menyampaikan pesan apa Mbak mengenai geotermal, mengenai energi yang bersih, mengenai Indonesia masa depan, mengenai anak-anak muda, apa yang Mbak Pri sampaikan? Ya, kan kita memiliki bumi itu karunia dari Tuhan, dan kita juga ingin agar peradaban umat manusia itu selalu terus berkembang, sustainable. Nah, kita tidak mungkin melakukan kehidupan di bumi ini jika kita merusak bumi. Lalu gunakanlah sumber-sumber daya bumi yang tidak menyakiti bumi dan dengan cara yang tidak menyakiti bumi. Gunakanlah segala sumber daya yang ada di bumi ini, tetapi janganlah menyakiti bumi. Sudah cukup, sebab nanti kembalinya ke kita sendiri. Bagaimana kalau kemudian kesehatan kita harus ditukarkan dengan energi yang murah misalnya, atau lingkungan kita rusak hanya karena kita mau energi yang murah, justru energi yang bersih dianggap mahal. Dan jangan cepat menyerah sama kesulitan. Uncertainty beneath our feet bukan sesuatu yang kita hindari, itulah yang kita teliti. Kemudian kita ingin teknologi meningkat semakin efisien, ya lakukan itu, lakukanlah riset. Percayalah kepada sains, ya. Percaya kepada sains. Ya. Oke. Mbak Pri, terima kasih sekali. Saya kira tadi pesan yang sangat kuat ya Mbak ya. Bumi ini sudah demikian baik menyangga kehidupan kita, termasuk memberikan kita sumber energi sebenarnya. Lakukan dengan cara-cara yang tidak menyakiti bumi, dan percayalah kepada sains. Very powerful Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Yan. Terima kasih hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, demikianlah obrolan perbincangan kita secara santai dengan Mbak Pri. Ini obrolan yang sangat santai, tapi saya kira saya belajar banyak sekali. Mudah-mudahan Anda sekalian yang mendengarkan dan menyaksikan episode ini juga belajar. Pesan dari Mbak Pri tadi amat penting. Cara kita hidup, cara kita berada di bumi ini amat menentukan keberlangsungan kita sendiri. Bumi ini sudah demikian baik menyediakan semuanya, termasuk energi. Kita bisa memilih energi yang baik dan kita gunakan dengan cara-cara yang tidak menyakiti bumi ini. Dan pesan terakhir yang saya suka dari Mbak Pri adalah percayalah pada sains, percayalah pada ilmu. Karena memang ilmu berkembang, dikembangkan untuk tujuan kemanusiaan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar.